Bayu Joviti. Oke, kita sudah live teman-teman. Jadi saya akan langsung aja panggil MC kita pada malam hari ini, yakni Intan. Toastmaster Intan merupakan Kabid Humas Klub Toastmaster Excellent 2020-2021. Tanpa menunggu lama-lama, saya sambut Toastmaster Intan. Silakan. Terima kasih Toastmaster Eleos dari Klub Toastmaster Surabaya Empire. Selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman semuanya di Zoom dan akun Facebook Toastmaster Bahasa 87, yaitu akun Facebook Toastmaster Berbahasa Indonesia. Sedikit perkenalan tentang Toastmaster. Toastmaster adalah komunitas internasional untuk komunikasi publik dan kepemimpinan. Ada berbagai klub di Indonesia dengan berbagai bahasa yang digunakan. Dan saya sendiri adalah anggota dari klub Toastmaster Berbahasa Inggris. Malam ini kita mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang vaksin COVID-19 dari akar hingga buah. Apa maknanya? Yang jelas, pertanyaan-pertanyaan tentang vaksin COVID-19 akan dibahas tuntas oleh narasumber kita hari ini, Dr. Garda Widinuraga, yang merupakan anggota Klub Toastmaster SCBD di Jakarta. Menariknya topik ini bagi saya karena jujur, saya sendiri juga masih ragu untuk divaksin. Dan saya tidak sendiri. Karena dilansir dari situs merdeka.com tanggal 27 Maret 2021, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan sebanyak 7% masyarakat menyatakan tidak mau untuk divaksin COVID-19. Sementara itu, 30%-nya menyatakan masih ragu untuk divaksin. Berbagai alasan dikemukakan oleh mereka yang tidak mau atau ragu untuk divaksin ini. Seperti takut akan efek samping, meragukan efektivitas, serta kehalalan, dan alasan-alasan lainnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ada di benak saya. Jadi, jika Anda pun memiliki pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan Anda di kotak di Zoom ataupun di Facebook. Namun, bisa disimpulkan dari survei tersebut, masih ada sekitar 63% masyarakat yang setuju untuk divaksin COVID-19. Salah satunya, sahabat kita yang satu ini, yang tidak ragu untuk divaksin, bahkan beliau sendiri sudah divaksin. Mari kita tanya langsung kepada Kepala Direktur Area B1 di Jakarta, yang juga merupakan anggota dari Klub Toastmaster The Ultimate, Toastmaster Alven Delano. Halo Toastmaster Alven. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Hari ini saya sehat. Saya dengar Anda sudah divaksin. Kapan itu tepatnya? Bisa Anda ceritakan? Oh iya, terima kasih pertanyaannya Toastmaster Intan. Saya itu divaksin tepatnya tanggal 15 Maret 2021, hari Senin. Itu. Wah, masih baru ya? Apakah itu masih suntikan yang pertama? Ya, betul. Itu suntikan tahap pertama, dan itu akan dilanjutkan ke tahap 2. Kapan itu tahap keduanya? Mungkin saya ceritakan dulu ya terkait dengan vaksinasi. Jadi ceritanya, kronologisnya, awalnya itu kan saya bagian dari BUMN dan petugas publik yang masuk dalam golongan prioritas untuk vaksinasi. Ada tahap 1, gelombang pertama yang ditargetkan untuk tenaga kesehatan, gelombang
yaitu periodenya Januari 2021 sampai April 2021. Kemudian untuk tenaga kesehatan dan petugas publik TNI, Polri, BUMN, ASN, dan lanjut usia di atas 60 tahun. Nah, saya masuk pada golongan petugas publik dan BUMN. Kemudian saya mendaftar melalui aplikasi Peduli Lindungi. Setelah mendaftar melalui aplikasi Peduli Lindungi, kemudian saya mendapatkan notifikasi melalui SMS dan melalui aplikasi tersebut jadwal vaksinasinya tanggal 15 Maret. Nah, 15 Maret itu saya datang ke sentra vaksinasi BUMN bersama BUMN di Istora Senayan. Nah, di Istora Senayan itu saya melakukan vaksin tahap 1 tanggal 15 Maret dengan tahapan saya di antrian dulu. Antriannya juga mengikuti protokol kesehatan, kemudian dicek datanya dan kesesuaian seperti KTP. Setelah itu baru saya masuk ke tahap dicek untuk screening awal dari suhu tubuh, tensi darah, atau apakah ada riwayat penyakit lainnya. Nah, setelah semua clear, barulah saya divaksin. Gitu. Kemudian tahap keduanya akan dilakukan vaksinasi tanggal 29 Maret awalnya. Tapi karena ada himbauan dari edaran Kementerian Kesehatan, jadinya yang seharusnya tanggal 29 Maret itu diubah menjadi tanggal 12 April, sesuai dengan himbauan dari Kemenkes. Itu, Toastmaster Intan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Toastmaster Alven. Dan pertanyaan selanjutnya, kita tahu bahwa setiap obat pasti memiliki efek samping. Betul? Tidak terkecuali vaksin. Dan apakah yang Anda rasakan setelah divaksin? Kalau boleh jujur, yang saya rasakan waktu itu lapar dan badan saya jadi lemah. Jadi yang biasanya itu saya makan malam itu setelah vaksin itu saya sesiang saya makan siang dulu, kemudian sekitar jam 3-an saya vaksin, kemudian setelah itu jam 4-an selesai vaksin. Kemudian kan ada setelah vaksin ada screening sekitar 30 menit. Apakah ada reaksi yang dialami oleh peserta vaksin? Nah, yang saya rasakan tidak terlalu merasakan efek yang berlebihan. Cuman di sisi saya pribadi saya hanya merasakan lapar dan badan saya lemah dan ngantuk selama 3 hari. Jadi nafsu makan saya cukup bertambah. Jadi santapan saya sate Padang, soto Padang, nasi Padang habis semua. Itu. Ya, baik. Berarti apakah itu artinya Toastmaster Alven tidak takut dengan efek samping yang diakibatkan oleh vaksin tersebut? Karena tahap awalnya itu sudah dilakukan screening kesehatan sebelum disuntik sama vaksin, tensi darah saya normal, kemudian saya juga tidak ada alergi obat dan tidak ada penyakit yang bawaan ataupun lainnya, sehingga wajar gitu kan. Jadi vaksinnya lancar, cuman efeknya ya tidak terlalu signifikan gitu. Mungkin ada beberapa orang yang pas screening di awal itu tensi darahnya tinggi dan depending untuk divaksin. Dan ketika ditanya jawab pas screening awal itu sebaiknya jujur apakah ada penyakit bawaan, alergi, sehingga bisa ditentukan apakah divaksin atau tidak. Jadi nggak perlu takut. Baik, terima kasih. Tadi sudah diceritakan oleh Toastmaster Alvin bahwa Anda menerima ini karena memang adalah salah satu syarat atau mandat dari kantor, begitu ya? Apakah ada kesadaran sendiri dari Toastmaster Alven untuk menerima vaksin ini? Saya memang sudah menanti-nanti waktu untuk divaksin sebenarnya, karena saya cukup aktif untuk bertemu dengan klien dan orang lain, dan juga suka traveling. Tapi sebenarnya kalau pun sudah divaksin, jangan kemana-mana dulu, tetap tinggal di rumah dulu. Tapi saya sadar ketika nama saya sudah terdaftar,
itu adalah silakan langsung untuk divaksin. Karena tidak seluruh masyarakat Indonesia akan divaksin. Karena target vaksinasi cuma 181,5 juta jiwa kalau tidak salah. Sedangkan masyarakat Indonesia itu 270 juta jiwa. Jadi sekali Anda sudah terdaftar untuk vaksin, segera lakukan dan di mana tempat vaksinasinya langsung ke tempat vaksin gitu. Baik, terima kasih Toastmaster Alven. Dan pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana saran Anda untuk mereka yang belum mendapatkan vaksin, namun sudah terdaftar, tapi pada akhirnya menolak untuk divaksin? Ini pertanyaannya cukup berat sebenarnya, karena masalah vaksinasi ini tergantung dari orang kan, tergantung itu masalah hak asasinya orang mau divaksin atau tidak. Tapi sebagai warga negara yang baik dan peduli terhadap sesama, ketika kita sudah mendapatkan kesempatan untuk vaksin, cobalah untuk pahami, kita membantu negara kita, membantu masyarakat orang untuk bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian jangan pernah di antara teman-teman yang belum saat ini kebagian vaksin merasakan, aduh kok saya belum divaksin ya. Mungkin nanti diejek-ejek sama teman, wah itu rakyat biasa, itu rakyat yang nggak dianggap gitu. Jadi mengenal istilah fear of missing out atau FOMO. Jadi jangan sampai. Jadi untuk teman-teman yang hari ini hadir di diskusi ini, ketika kita sudah mendapatkan kesempatan untuk vaksin, tidak ada gejala apapun, semuanya oke dari sisi kesehatan, laksanakan dengan baik, kita bantu diri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar untuk segera bangkit dari pandemi corona. Jadi jangan takut untuk divaksin. Walaupun mungkin ada beberapa yang takut suntik atau takut dengan berhubungan dengan hal-hal medis. Terima kasih. Terima kasih banyak Toastmaster Alven untuk penjelasannya dan untuk waktunya malam ini. Lalu, pertanyaan saya adalah untuk Anda semua yang ada di Zoom dan di akun Facebook. Bagaimana dengan Anda? Apakah masih ragu untuk divaksin? Saya tahu masih banyak pertanyaan yang ada di kepala Anda yang ingin Anda tanyakan kepada narasumber kita malam ini. Karena itu, marilah kita cari jawabannya dengan maju ke sesi berikut yang akan dipandu moderator yang juga Presiden Klub Toastmaster Jakarta Bahasa, yaitu Toastmaster Sugondo. Salam sehat. Terima kasih kepada pembawa acara kita, Toastmaster Intan, yang telah membuka sesi pada malam hari ini dengan begitu luar biasa, dengan mewawancarai salah seorang relawan yang juga merupakan anggota klub Toastmaster, Toastmaster Alven Delano. Rekan-rekan Toastmaster, para tamu yang hadir di ruangan Zoom dan juga teman-teman di luar sana yang menyaksikan melalui FB Live, malam ini kita akan mengupas tuntas mengenai vaksin COVID-19. Ini tentunya bukan barang baru. Vaksin COVID-19 adalah merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memastikan agar bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Kita telah mendengar wawancara yang disampaikan oleh Toastmaster Intan dengan Toastmaster Alven tadi. Tentunya kita ingin mencari tahu lebih lanjut, apa itu vaksin COVID-19? Seberapa amankah vaksin COVID-19? Bersama-sama dengan kita hari ini, malam hari ini telah hadir seorang narasumber yang juga merupakan anggota klub Toastmaster, seorang dokter muda, Dr. Garda Wirdi Nugraga. Dr. Garda adalah seorang dokter praktek yang memiliki minat tinggi di penyakit tropik infeksi dan juga kesehatan mental. Menurut Dr. Garda, pentingnya kita memiliki suara untuk menyuarakan aspirasi sebagai salah satu cara untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dr. Garda dalam kesehariannya selain menjadi seorang dokter praktek juga sering hadir menjadi pembicara di sesi-sesi seminar ataupun workshop.
Hari ini kita berkesempatan menghadirkan Dr. Garda di tengah-tengah kita untuk berbagi lebih lanjut mengenai apa itu vaksin COVID-19. Sesuai dengan tema dan judul pertemuan kita hari ini, vaksin COVID-19 dari akar hingga buah. Kita undang Dr. Garda untuk memberikan presentasi dengan tepuk tangan virtual. Silakan Dr. Garda. Terima kasih Toastmaster Sugondo. Selamat malam kepada para hadirin dan juga rekan-rekan Toastmasters, dan juga saya melihat bahwa ada rekan sejawat yang juga sesama dokter. Terima kasih atas waktunya telah berpartisipasi dalam acara malam hari ini. Jujur ketika beberapa hari yang lalu Toastmaster Yeni menginfokan kepada saya bahwa akan ada sesi edukasi mengenai vaksin COVID-19, membuat saya jadi berpikir, sepertinya saya sudah lama tidak belajar mengenai hal kedokteran seperti ini. Namun itulah yang mengingatkan saya bahwa mengapa beberapa tahun yang lalu saya memilih untuk mengambil pendidikan kedokteran. Karena pada dasarnya apapun jalur yang kita pilih, ketika kita sudah berkecimpung di dalamnya, ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita sebarkan kembali kepada orang lain yang membutuhkan, dan itu pun juga akan memberikan manfaat kepada diri kita. Nah, pada malam hari ini, izinkan saya untuk membagikan sekedar ilmu yang sekiranya bisa bermanfaat kepada rekan-rekan semua, terutama dalam hal vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah negara kita. Izinkan saya untuk membagikan PowerPoint presentasi saya. Apakah sudah terlihat di layar rekan-rekan? Baik. Sedikit cerita sebelum saya masuk ke topik pembahasan. Mengapa saya mengangkat tema atau topik vaksin COVID-19 dari akar hingga buah? Bukan berarti, ada vaksin yang bisa kita petik dari pohon kapanpun itu. Oh, bukan. Tujuan saya sebetulnya hanya satu. Saya ingin menang dari grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Terkadang kita terlihat di grup WhatsApp, wah, vaksin. Wah, Ibu X ada yang ngantuk nih. Wah, Ibu Y ada yang kelaparan katanya. Kok saya jadi takut? Hal-hal seperti itu sangat lumrah terjadi di masyarakat kita. Oleh sebab itu, ada wadah seperti ini di mana kita sama-sama belajar. Tidak hanya rekan-rekan semua. Saya pun ikut belajar. Ketika menyusun presentasi ini, saya mencoba menggali informasi dan juga mencari referensi terkait vaksinasi COVID-19 ini. Dan untuk membuat rekan-rekan menjadi lebih paham, kerangka topik yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, saya ringkas menjadi faktor. Jadi harapan saya ketika teman-teman semuanya telah selesai mengikuti acara ini, akan terbayang-bayang, faktor. Nah, karena orang Indonesia sangat senang dengan singkatan, betul atau tidak? Mari kita bahas pertama mulai dari V. Vaksin. Tentunya saya yakin teman-teman semuanya paham dan sangat familiar dengan ungkapan tak kenal maka tak sayang. Seperti tadi di awal, MC kita, Toastmaster Intan sudah memperkenalkan, kemudian relawan kita, Toastmaster Alven juga sudah memperkenalkan diri, termasuk moderator kita, Toastmaster Sugondo. Kalau kita belum mengenal siapa mereka, mungkin kita akan enggan mengetahui lebih lanjut dari sudut pandang mereka. Sama seperti vaksin. Apa itu vaksin sebetulnya? Singkatnya, vaksin itu adalah sesuatu yang sederhana, aman, dan juga efektif. Kenapa demikian? Karena vaksin itu diproduksi untuk melindungi seseorang dari penyakit berbahaya sebelum terkena kontak langsung. Nah, ada yang menganggap bahwa, jadi kalau misalnya saya kena vaksin atau saya divaksinasi, saya berarti sudah aman nih. Nanti akan kita bahas nih lebih lanjut ya. Jadi
Saya pun berharap bahwa rekan-rekan semuanya di sini, baik yang sudah paham dan sudah pernah divaksinasi ataupun yang belum, memiliki gambaran, oke, ketika saya hendak divaksinasi COVID-19, di bayangan saya akan mendapatkan sesuatu yang sederhana, aman, dan juga efektif. Terlebih lagi, gratis dari pemerintah. Setelah itu kita mengenal, oke, ada benda namanya vaksin. Tujuannya apa sih vaksin? Kenapa sih kita memiliki gawai kita? Kenapa diproduksi gawai? Kenapa diproduksi kursi contohnya? Kita juga harus mengenal tujuan dari vaksin. Vaksin ini diproduksi dengan tujuan untuk melatih kekebalan tubuh kita membentuk antibodi. Nah, ini yang berhubungan dengan tadi, untuk melindungi kita sebelum terkena kontak langsung dari penyakit tersebut. Nah, terus ada yang bertanya lagi nih. Seperti biasa, orang Indonesia tuh sangat kritis. Sudah tahu bendanya, ingin lebih tahu lagi dalamnya seperti apa. Kalau bisa tuh digali terus nih. Kandungannya apa? Pada dasarnya, kandungan vaksin itu sama, yaitu mikroorganisme yang mati atau dilemahkan. Jadi kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa wah, vaksin ini tanaman liar ini, atau vaksin ini isinya racun buat tubuh kita. Wah, ini mematikan ini. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Sebelum akhirnya kita memutuskan, oke, saya berani untuk divaksin. Dan mungkin nanti teman-teman di sini saya tidak ingin membahas mengenai lebih detail atau lebih rinci tentang kurva vaksinasi, proses pembuatan vaksinasi, tentu tidak. Karena tujuan dari sharing atau sesi berbagi ilmu ini adalah supaya rekan-rekan semua, terlepas dari apapun latar belakang teman-teman semua, kita semua sama-sama paham dan pada satu halaman yang sama bahwa vaksinasi itu aman. Oke? Dan catatan penting, ini yang perlu digarisbawahi, kalau perlu pakai stabilo, pakai handphone, semua pakai gawai, semuanya digarisbawahi, dicatat, disimpan baik-baik. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris karena ini mengutip langsung dari halaman Organisasi Kesehatan Dunia agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Bahwa vaksin ini do not cause the disease, tidak menyebabkan penyakitnya, atau ya perlu yang digarisbawahi adalah atau put you at risk of its complication, atau tidak menempatkan kita pada risiko dari komplikasi penyakit tersebut. Nah, kenapa demikian? Kenapa ada kata-kata atau? Kenapa tidak dan, atau dan garis miring atau? Karena pada dasarnya, vaksin ini tidak semerta-merta persen terlindungi dari apapun, kita tidak akan terkena. Nah, miskonsepsi seperti ini yang perlu kita pahami, bahwa ada pengertian atau membuat kita menjadi berisiko terkena komplikasinya. Jadi harapannya ketika seseorang divaksinasi pun kita terkena penyakit tersebut, kita tidak akan berkembang atau jatuh ke dalam fase komplikasi dari penyakit tersebut. Seperti contoh, saya yakin semua partisipan di sini pada saat masih usia 1 bulan, dulu kita sama-sama divaksin BCG. Kalau mungkin pernah dengar teman-teman, vaksin BCG ini untuk penyakit tuberkulosis atau TBC. Sama seperti vaksin COVID-19. Kalau kita sudah divaksin, apakah kita sudah terlindungi? Nah, sama seperti vaksin BCG ini contohnya. Ketika seseorang, atau ketika kita dulu usia 1 bulan sudah divaksin BCG, sebetulnya kita masih ada risiko untuk terkena penyakit TBC itu. Hanya saja, orang yang sudah divaksinasi akan menjadi lebih terlindungi dan tidak jatuh ke dalam komplikasi penyakit tersebut. Nah, sama prinsipnya seperti vaksin COVID-19 ini. Kemudian mengutip dari Satgas Imunisasi Dewasa, Perhimpunan Ahli Penyakit dalam Indonesia,
tentang teknis pelaksanaan COVID dan antisipasi KIPI yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, bahwa tujuan imunisasi COVID-19 ini ada 4, yaitu menurunkan kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, ini yang sering terdengar nih di media kita ya, kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan juga menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Jadi segala proses vaksinasi COVID-19 ini seperti tadi yang telah disampaikan oleh teman kita, Toastmaster Alven, bahwa segala proses ini ada dasar acuannya. Kenapa dilakukan vaksinasi, bagaimana prosesnya, apa tujuannya, dan lain sebagainya. Nah, tugas kita sebagai individu dan sebagai warga negara adalah membaca dan juga memaknai apa sih yang sebetulnya sudah disampaikan oleh pemerintah kita, apa sih yang sebetulnya sudah dilakukan oleh para peneliti dunia terkait perkembangan vaksinasi dan juga penyakit COVID-19 ini. Nah, sekarang masuk yang kedua nih. Ada yang bertanya, vaksin apa sih yang lebih baik untuk saya? Kan ada banyak nih. Ada Sinovac, ada Moderna, ada Pfizer, dan lain sebagainya. Nah, masuk topik yang kedua, kita harus mengenal apa itu efikasi. Pasti teman-teman di sini pernah mendengar nih ketika vaksin Sinovac yang pertama kali akan diluncurkan, mendengar kata efikasi di media massa. Efikasi sekian %. Wah, kok angkanya cuma segitu? Saya nggak mau deh, saya maunya vaksin yang lebih bagus aja angkanya. Pertanyaan saya, teman-teman ketika mengatakan tersebut, sudah tahu belum? Sudah paham betul? Apa sih sebetulnya angka efikasi itu sendiri? Atau efikasi itu apa sih sebetulnya? Nah, jadi efikasi merupakan kemampuan vaksin untuk memberikan manfaat bagi individu yang diberi imunisasi. Jadi, angka dari efikasi itu sendiri, mengapa bisa beragam, itu juga dipengaruhi oleh banyak variabel. Kenapa? Karena seperti kita tahu, di China atau di Cina, di Indonesia, kita sedang memakai vaksin Sinovac. Ada juga di Inggris sedang meneliti vaksin Pfizer. Inggris dan Amerika juga sedang meneliti vaksin Moderna. Yang mana sesuai info terbaru dari CDC, di tahun 2021 ini untuk vaksin Pfizer dan Moderna ternyata efikasinya mencapai 90%. Kemudian ada nih masyarakat kita yang bertanya, dan bahkan langsung mengemukakan bahwa, wah saya kalau gitu nunggu vaksinnya Moderna aja deh, saya nunggu vaksinnya Pfizer aja deh, saya nggak mau deh vaksin sekarang, nggak mau. Padahal yang mempengaruhi angka tadi itu adalah faktor atau variabel yang berbeda di tiap negara tempat dilakukannya penelitian. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah angka efikasi rendah itu bukan berarti angkanya kurang baik. Jadi angka Sinovac yang 65,3% ini bukan berarti dia itu lebih jelek atau kurang baik dibandingkan vaksin yang angka efikasinya lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena banyak faktor yang tadi saya katakan. Banyak yang mempengaruhi angka efikasi tadi. Karakteristik responden kita. Orang katakanlah di Indonesia yang dijadikan sampel penelitian dari vaksinasi ini. Itu bisa berbeda dengan karakteristik variabel yang dilakukan katakanlah di benua Eropa sana. Meskipun kriteria yang dia masukkan pasti sama. Akan tetapi, apakah dia katakanlah sudah sekian lama terkena COVID-nya, atau mungkin sudah sekian lama dia sembuh dari penyakitnya, nah itu sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Tetapi prinsip semua vaksinasi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, itu sama. Jadi ketika rekan-rekan di sini nanti akan mendengar, oh ternyata di negara ini lebih bagus nih angkanya atau lebih tinggi nih, itu sebetulnya sama dengan vaksin yang kita adakan di negara kita. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih. Aduh, oke deh vaksinnya segini, tapi aman nggak ya? Kok saya takut deh. Kalau teman saya ini ada yang habis divaksin, dia demam nih. Aduh, saya takut deh, saya nggak mau deh. Demam habis divaksin, takut tapi minum obat-obatan yang tidak diketahui asal-usulnya lebih berani.
ini jadi pertanyaan juga nih buat teman-teman kita semua nih. Nah, jadi kita juga harus tahu nih, bagaimana sih dengan keamanan itu sendiri. Nah, sekarang masuk yang ketiga, kita harus juga mengenal KIPI, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Tadi rekan kita, Toastmaster Alven, menyampaikan bahwa setelah divaksin, dia merasa lapar, kemudian lemas. Jangan salah. Kebetulan saya juga sudah divaksin di bulan Januari kemarin, dan saya pun juga merasa demikian. Habis divaksin, seperti tadi Toastmaster Alven sampaikan, bahwa ada 30 menit pemantauan setelah divaksinasi. Saya pikir, aduh, lapar ya. Tapi saya baru ingat sih, sebelum vaksin memang saya belum makan dari pagi. Jadi agak bias di sini. Ini laparnya karena vaksinnya atau karena memang saya belum makan. Tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi ini atau KIPI itu banyak responnya. Namun KIPI ini merupakan kejadian medis yang tidak diinginkan dan terjadi setelah pemberian imunisasi dan perlu digarisbawahi lagi, belum tentu memiliki hubungan kausalitas dengan vaksin itu sendiri. Kenapa begitu? Saya jelaskan lebih lanjut. Jadi kita juga perlu mengetahui dan mengenal ada 5 kategori KIPI yang perlu kita pahami bersama dan perlu kita pantau setelah kita mendapatkan vaksinasi itu. Yang pertama, kejadian atau reaksi yang terkait dengan produk vaksinnya. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa tidak semua kejadian yang terjadi pada saat setelah vaksinasi itu pasti kita langsung menyalahkan, vaksinnya jelek nih, dan lain sebagainya. Padahal ada 5 komponen ini yang perlu kita cermati dan perlu kita telusuri. Kalau kita mengetahui produk vaksinnya, berarti kita membahas mengenai bagaimana dia isi kandungannya. Apakah memang isi kandungan tersebut ada yang menjadi kontraindikasi terhadap diri kita. Nah, itu menjadi catatan dan juga temuan penting bagi Dinas Kesehatan setempat, Kementerian Kesehatan setempat, dan lain sebagainya. Karena setiap kejadian KIPI ini perlu dilaporkan. Yang kedua, reaksi terkait cacat mutu vaksin. Nah, ini juga salah satunya. Pokoknya semuanya kalau misalnya ada kejadian aneh, meskipun demam anget sumeng-sumeng, pasti salahnya vaksin. Wah, ini yang perlu kita antisipasi nih. Karena kita juga mengetahui bahwa setiap barang atau setiap produk yang dihasilkan oleh manufaktur tertentu, itu juga pasti akan melewati yang namanya penjaminan mutu atau quality assurance. Nah, bagaimana dia produksinya? Bagaimana dia penjagaan dari produk vaksinnya? Apakah ketika sudah sampai di negara tersebut itu penyimpanannya di suhu yang tepat dan lain sebagainya. Banyak faktor yang menjadikan vaksin itu akan katakanlah menjadi produk yang memang sangat bermanfaat atau ternyata dari awalnya sudah rusak. Nah, itu pada saat proses vaksinasi nanti juga akan ada prosedur yang membuat kita oke, saya tahu bahwa produk ini aman sebelum diberikan kepada saya. Kemudian reaksi terkait kekeliruan prosedur imunisasi. Nah, ini juga sama terkaitannya dengan tadi. Vaksinnya harus disimpan di suhu tertentu sebelum akhirnya digunakan. Namun ternyata pada saat proses mobilisasinya terjadi gangguan nih yang menyebabkan vaksinnya nggak bisa nih dijaga pada kondisi tersebut. Alhasil menyebabkan kondisi atau produknya ini menjadi kurang baik. Atau misalnya sudah ada kerusakan dari botol vaksinnya, katakanlah. Jadi, buat rekan-rekan nanti yang akan divaksinasi, itu juga perlu dipastikan bahwa petugas kesehatan yang akan memberikan vaksinnya itu akan menunjukkan botol vialnya kepada kita. Katakanlah seperti ini ya. Jadi akan dipastikan bahwa ini nama vaksinnya, ini kode produksinya, ini tanggal kadaluarsanya, dan ini semuanya dalam kondisi yang baik. Itu adalah prosedur yang pasti dan harus dilakukan bagi seseorang yang hendak menjalani vaksinasi. Kita sebagai orang yang divaksinasi, kita berhak untuk mendapatkan keterangan tersebut. Yang keempat, dan ini ternyata saya baru tahu juga beberapa waktu yang lalu, dari berbagai ahli dokter spesialis di Indonesia, mereka juga mengamati bahwa ada reaksi kecemasan terkait imunisasi.
Jadi mungkin rekan-rekan di sini atau pernah rekan temannya atau membaca di media massa bahwa setelah divaksin ada yang kejang, ada yang sampai sesak napas nih. Aduh, saya udah jadi mau berani jadi takut nih. Udah deh, saya nggak jadi. Padahal ternyata kejangnya itu, ternyata sesaknya itu karena reaksi kecemasan akut. Ini juga sedang marak dibahas oleh rekan-rekan dokter ahli kesehatan jiwa, bahwa ternyata banyak orang yang takut untuk divaksinasi ketika dia sudah memberanikan diri, ternyata dia masih ada rasa kecemasan itu. Nah, itu yang ternyata menimbulkan reaksi kecemasan ini, yang sampai akhirnya setelah divaksinasi, dia masih ngerasa takut, terus tiba-tiba dia pingsan, katakanlah. Padahal ternyata pingsannya bukan karena vaksinnya, tapi karena faktor dari dirinya sendiri. Dan yang kelima, ini yang paling sering dijadikan kambing hitam, itu adalah kejadian koinsiden. Seperti tadi contohnya. Kok saya habis divaksin demam ya? Aduh, anget nih badannya. Saya takut deh buat divaksin lagi. Padahal katakanlah demamnya 37,5. Badannya anget lah katakannya. Tapi langsung disalahkan vaksin. Oh, vaksinnya jelek nih, dan lain sebagainya. Padahal yang namanya kejadian koinsiden ini juga perlu kita pahami. Jangan-jangan ada infeksi lain yang dia tumpang tindih dengan kondisi vaksinasinya. Memang ada orang yang responnya itu dia badannya menjadi sedikit demam, katakanlah. Ada yang dia menjadi sedikit gatal-gatal. Nah, perlu kita pantau juga, perlu kita cari tahu penyebab demamnya itu apakah memang karena vaksinasinya atau karena hal yang lain. Jadi intinya kita harus singkirkan segala bukti sebelum kita menjadikan dia tersangka. Udah kayak detektif aja nih kayaknya. Nah, terkait dengan tadi nih, ada yang demam, ada yang gatal, dan lain sebagainya. Apakah semua kejadian itu harus kita laporkan atau kita ibaratnya kita komplain nih, kita lapor kepada petugasnya? Jadi ada hal yang kita katakan bahwa KIPI itu diklasifikasikan sebagai serius. Nah, itu apa aja? Kalau dia berakibat kematian, kalau dia mengancam jiwa, kalau dia memerlukan perawatan di rumah sakit atau perpanjangan masa rawat di rumah sakit. Kalau dia menyebabkan kecacatan atau inkapasitas menetap atau bermakna. Atau dia juga menyebabkan kelainan kongenital, ini pada anak kecil misalnya tuh bayi, atau cacat lahir. Atau memerlukan tindakan intervensi untuk mencegah hendaya atau kerusakan menetap. Nah, kalau tidak ada kejadian yang termasuk ke dalam 6 poin ini, berarti kejadian yang muncul setelah dilakukan vaksinasi itu tidak termasuk dalam kategori serius. Nah, ini jadi perlu kita pahami juga nih, sebelum kita segala sesuatunya kita main tuntut, kita main lapor. Kita juga harus tahu bahwa ketika kita melapor, ketika kita mengemukakan sesuatu, itu ada landasannya. Ada landasan teori, ada landasan ilmu, dan landasan hukumnya juga. Itu harus kita pahami. Nah, jadi meskipun tidak ada vaksin di dunia yang 100% aman dan tanpa risiko, ini yang perlu saya tekankan kepada teman-teman semua, manfaat vaksin itu jauh lebih besar dibanding kerugiannya. Jadi buat apa teman-teman ragu? Kalau vaksin ini memberikan kita proteksi atau perlindungan yang lebih besar manfaatnya dibandingkan kalau kita tidak divaksin. Tetapi, nah ini nih kebiasaannya salah satu yang budaya kita sepertinya ya, orang Indonesia ini suka ada kata tetapi setelahnya. Selalu mencari alasan-alasan lain untuk membela argumentasinya. Nah, tetapinya apa? Takut. Saya takut divaksin deh. Kata warganet 1. Vaksin haram. Kata warganet 2. Ini tahu dari mana vaksinnya haram segala macam. Langsung berspekulasi tanpa ada bukti yang tetap. Ada juga yang mengatakan nih, kan ada jenis virus baru tuh. Memangnya vaksinnya efektif? Nah, di sini saya mau membagikan kepada teman-teman ada sebuah
video singkat dari Organisasi Kesehatan Dunia yang di sini saya mohon maaf karena videonya dalam bahasa Inggris, tapi saya kan teman-teman bisa mencernanya dan juga tenang saja, ini sesuai dengan batas waktu pidato dadakan atau table topics, tidak akan lama. Silakan menyaksikan. I think everybody knows viruses change all the time. It's not really a question of whether viruses change. That's a normal part of a virus. It's a question of whether the virus changes in a way that either affects the disease itself or affects the treatments, or in this case, will it affect the vaccines? So we've been hearing about a couple of variants that are emerging around the world for which there is concern about transmission. And the evaluation about whether the existing vaccines will be impacted at all is underway. But what I think we can say with pretty strong confidence is that we need to proceed, as quickly as possible with vaccination. The kinds of changes that there are being seen in these variants are not felt to be likely to change the impact of the vaccines. But this is we're in a dynamic space right now, and unless we have information that there are changes to the vaccines, that then certainly at the present time we're going full speed ahead with the vaccines that have been developed. So we'll get more information, but there's no reason to believe at this point that there should be any impact on the vaccines. Iya, jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa meskipun sedang banyak diteliti ada strain virus baru atau mutasi virus yang baru terkait COVID ini, bahwa program vaksinasi ini tetap harus dijalankan. Kenapa demikian? Karena seiring dengan perkembangannya waktu, vaksinasi ini juga terus mengalami perubahan yang ke arah positif. Seiring dengan perkembangannya penyakit atau virus dari COVID ini. Jadi, bukan berarti bahwa vaksin yang sudah ada ini tidak ampuh untuk menghadapi dari berbagai mutasi virus baru ini. Karena nanti yang akan berubah adalah proses dari komponennya. Jadi selama kita tetap melanjutkan proses vaksinasi itu sudah memberikan setidaknya kekebalan untuk tubuh kita untuk bisa menghadapi infeksi virus tersebut jikalau virus tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah, sekarang yang kelima nih. Ini pasti ada yang tahu nih, wah kayaknya saya ingat dari yang dulu nih, take me out. Nah, sekarang nih, Vaksin Me Out Indonesia. Siapakah orang yang terpilih? Kita akan membahas nih tentang siapa sih orang-orang yang sebetulnya terpilih. Ini pasti jadi pertanyaan nih. Saya punya sakit ini boleh nggak ya? Saya usianya segini boleh nggak ya? Wah, ini banyak sekali nih pertanyaannya nih. Saya pun ketika mencari referensinya, dalam 1 bulan terakhir saja sudah ada 3 update terbaru, 3 perkembangan terkini terkait siapa saja orang yang boleh divaksinasi. Namun di sini saya akan membagikan kepada rekan-rekan referensi terpercaya dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Ini teman-teman saya bagikan tautannya di sini untuk teman-teman nanti kapanpun boleh bisa membaca di gawainya masing-masing terkait rekomendasi PAPDI tentang pemberian vaksinasi COVID-19 pada pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid. Ini revisi 18 Maret, jadi masih belum lama ya. Di sini saya akan sekilas saja, namun yang perlu digarisbawahi adalah jikalau ada penyintas COVID-19 jika sudah sembuh, minimal 3 bulan, maka layak diberikan vaksin COVID-19. Dan juga ini terkait pertanyaan yang begitu banyak terkait kondisi A, B, dan C, boleh atau tidaknya. Nah, ini dapat dikonsultasikan oleh dokter atau dokter spesialis terkait. Katakanlah di sini ada rekan-rekan yang sudah rutin untuk konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam terkait kontrol tekanan darah tingginya misalnya, atau ke dokter spesialis saraf terkait keluhannya. Nah, ini silahkan teman-teman bisa konsultasikan ke dokter teman-teman terkait apakah boleh divaksinasi atau tidak. Karena setiap perhimpunan dokter spesialis mereka juga terus memperbarui atau mengupdate terkait keilmuannya untuk vaksinasi COVID-19 ini. Di sini saya akan sekilas saja bahwa banyak
informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan dari dokter spesialis penyakit dalam terkait rekomendasi siapa saja yang tidak layak, kemudian untuk pasien-pasien atau warga negara yang katakanlah sudah usia lanjut, ada kuesionernya tersendiri, dan juga jikalau rekan-rekan memiliki penyakit-penyakit tertentu seperti autoimun, alergi obat, asma, penyakit hati, kemudian penyakit paru, hipertensi, dan lain sebagainya, di sini ada keterangannya. Jadi nanti teman-teman seperti tadi tautan yang sudah saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan juga kepada moderator untuk bisa dibagikan kepada rekan-rekan semua untuk bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. Nah, di sini masuk ke yang terakhir, ringkasan dari apa sih sebetulnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi terkait dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa jangan khawatir, vaksin itu aman. Meskipun kita sama-sama tahu, mau sampai kapanpun itu tidak ada vaksin yang 100% aman. Namun perlu kita garis bawahi bahwa manfaat vaksin ini lebih besar dibanding kerugiannya. Kemudian terkait dengan angka efikasi tadi, bahwa angka efikasi yang lebih rendah itu belum tentu atau bukan berarti dia kurang baik. Karena seperti tadi sudah saya jelaskan, bahwa tingkat efikasi itu dipengaruhi oleh karakteristik responden di negara yang melakukan penelitian tersebut. Nah, kemudian terkait tadi nih efek samping dan lain sebagainya, kalau misalnya ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang tadi saya sudah sampaikan, segeralah melapor ke narahubung atau petugas medis. Jadi buat gambaran saja untuk teman-teman yang belum divaksinasi, setelah kita selesai evaluasi atau observasi 30 menit dan juga kita mendapatkan kartu vaksinasinya, di situ ada nomor telepon dari narahubung petugas medis yang apabila kita terjadi sesuatu atau efek samping dari vaksin tersebut, kita dapat menghubungi ke nomor tersebut. Kemudian sampai saat ini, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, bahwa penelitian terkait COVID-19 ini dan vaksinasi juga itu terus berlangsung. Kenapa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, terutama di bidang kedokteran itu terus berlanjut. Tiada henti. Oleh karena itu kita ada istilah namanya lifelong learning. Jadi tidak adanya sampai ke satu titik kemudian kita sudah merasa cukup. Jadi ini akan terus berkesinambungan sampai nanti kita bisa mengatasinya secara paripurna. Jadi sampai saat ini proses vaksinasi tetap menjadi prioritas ya rekan-rekan semuanya. Dan yang terakhir nih, yang seperti tadi, kalau saya ini sakit ini boleh nggak ya dan lain sebagainya, konsultasikanlah ke dokter atau dokter spesialis terkait di mana teman-teman biasa berkonsultasi atau menyampaikan keluhan terkait rekan-rekan semuanya terkait kelayakan vaksinasi. Atau seperti tadi saya sampaikan, teman-teman bisa merujuk ke halaman atau tautan dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia terkait kriteria atau orang-orang yang boleh atau tidak divaksinasi. Jadi, ayo, sukseskanlah vaksinasi, bahwa teman-teman, termasuk saya siap untuk divaksin. Nah, apakah teman-teman siap? Kembali ke moderator Toastmaster Sugondo. Baik, terima kasih kepada Dr. Garda yang telah menyampaikan presentasi dan penyampaian yang begitu luar biasa dan tentunya membuka wawasan kita tentang apa itu vaksin COVID-19. Kurang lebihnya telah menjawab sebagian besar pertanyaan daripada rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Saya yakin sebagian daripada rekan-rekan juga merasa, wah ternyata saya beruntung hari ini bisa hadir dan mendengar penyampaian langsung dari Dr. Garda. Ada yang mungkin awalnya masih merasa, wah saya takut nih, apakah saya layak untuk divaksin atau tidak. Baik dok, ini kita melihat sudah banyak masuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dan mudah-mudahan bisa dijawab oleh dokter dan memberikan jawaban yang menyenangkan ya, menyenangkan hati dan membahagiakan bagi teman-teman yang bertanya, karena tadi salah satunya adalah ternyata sebagian besar masyarakat Indonesia itu takut divaksin dan merasa cemas yang akhirnya menimbulkan dampak-dampak pasca vaksin. Seperti itu ya dok ya. Baik dok, ini kita melihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan sampaikan. Ini ada pertanyaan dari Susilawati. Susilawati yang disampaikan melalui ruangan obrolan Zoom. Susilawati ada menanyakan seperti ini dok.
Ibu saya berusia 71 tahun. Kondisi saat ini adalah hipertensi dengan kendali obat amlodipin. Ini ada nama obat ya. Ini kebetulan saya bukan di latar belakang pendidikan kedokteran, jadi mungkin dokter Garden lebih paham. Hipertensi dengan kendali obat amlodipin, jantung dalam kendali bisoprolol dan mikardis. Berarti dengan demikian ibu saya memiliki komorbid namun dalam kendali. Kreatinin ibu saya itu 2,6. Apakah dengan kondisi tersebut ibu saya itu boleh divaksin? Apakah kemudian kalau misalkan ibu saya divaksin, hal itu akan bisa menimbulkan dampak misalkan lebih mudah terpapar COVID, ataukah menyebabkan kreatinin ibu saya itu menjadi lebih meningkat? Mohon petunjuknya, Dok. Silakan, Dokter Garda. Terima kasih Toastmaster Sugondo dan terima kasih kepada rekan kita Ibu Susilowati. Pertanyaan yang luar biasa ya. Di sini saya mencoba klarifikasi kembali bahwa ibu dari Ibu Susilowati ini yang berusia 71 tahun saat ini menderita hipertensi dengan kendali amlodipin, penyakit jantung dengan kendali bisoprolol dan mikardis dengan kreatininnya 2,6. Apakah boleh atau tidak? Oke. Ya, untuk amlodipin, bisoprolol, dan mikardis ini saya tidak akan membahas tentang obatnya karena di sini bukan forum untuk membahas terkait obat tersebut, tapi memang amlodipin adalah obat yang sering digunakan untuk mengendalikan penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan memang di sini kadar kreatininnya itu 2,6 cukup di atas angka normal ya. Kemudian pertanyaannya boleh atau tidak. Nah, di sini saya mengembalikan ke referensi dari Perhimpunan Ahli Dokter Penyakit Dalam Indonesia tadi terkait apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh ya. Bahwa dulu pada saat awal vaksinasi ini muncul itu kita sangat menjaga sebetulnya sangat menjaga orang-orang dan warga negara kita bahwa yang ada penyakit komorbid bahkan yang usia di atas 60 tahun itu tidak dimasukkan. Namun seiring berkembangnya waktu dan seiring penelitian terus berjalan, sekarang sudah menjadi perbaikan atau perkembangan yang baik nih. Lansia di atas 60 tahun boleh diikutsertakan. Seseorang yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyerta juga boleh diikutsertakan. Karena seperti contoh, orang tua saya juga memiliki penyakit komorbid. Namun pada saat ini mereka juga terkendali dengan obat. Dan mereka sudah mendapatkan vaksinasi. Nah, ini juga sama seperti pertanyaan dari Ibu Susilowati. Boleh atau tidak? Jadi, pada prinsipnya sesuai dengan perkembangan terbaru bahwa seseorang dengan penyakit jantung katakanlah atau penyakit hipertensi tadi, awalnya jikalau hipertensinya di atas 140/90 itu tidak boleh masuk. Tapi di referensi terbaru dari laman PAPDI yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata kalau dia di bawah 180 dan dia dapat kendali obat dan saat ini tidak mengalami serangan akut termasuk juga penyakit jantungnya, itu ternyata tetap boleh. Asalkan, nah ini juga perlu ada asalkannya nih. Asalkan sudah mendapat persetujuan dari dokter yang merawat atau yang biasa dikonsulkan oleh pasien tersebut. Jadi, saran saya memang untuk rekan-rekan atau orang tua teman-teman semuanya di sini atau siapapun yang katakanlah memiliki penyakit penyerta seperti tadi untuk bisa yakin apakah boleh divaksinasi atau tidak, katakanlah kondisinya stabil nih, punya penyakit darah tinggi namun stabil dengan obat. Katakanlah tekanan darahnya terjaga di angka 130-an misalnya. Kemudian penyakit tadi ginjal atau hati dia tidak ada serangan akut segala macam, perlu tetap dikonsultasikan terhadap dokter ahlinya yang terkait. Karena kalau saat ini saya mengetahui ibaratnya masih di permukaan nih, Toastmaster Sugondo dan Ibu Susilowati. Dari penjelasannya terkait hipertensinya yang terkontrol dengan obat dan lain sebagainya. Nah, dalamnya seperti apa? Ini dokter terkait yang biasa merawat dari orang tua atau ibunya Ibu Susilowati ini yang mengetahui bagaimana perkembangannya, apakah sekiranya ada kondisi lain yang katakanlah perlu menjadi pertimbangan, dan lain sebagainya.
Jadi oleh karena itu, tadi di presentasi saya juga ada di bagian terakhir, nanti bisa dilihat juga di halaman PubD tadi, bahwa ada surat kelayakan atau surat persetujuan vaksinasi dari contohnya dokter spesialis penyakit dalam, bahwa setelah melewati assessment atau screening yang sangat menyeluruh, diputuskan bahwa orang ini boleh divaksinasi. Seperti itu. Semoga bisa menjawab Ibu Susilawati. Terima kasih atas pertanyaannya. Kembali ke Toastmaster Sugondo. Baik, terima kasih Dr. Garda. Mudah-mudahan jawaban disampaikan oleh Dr. Garda bisa menjawab pertanyaan daripada Ibu Susilawati. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Garda, tentunya kondisi dari Ibunda, Ibu Susilawati ini harus dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter keluarga atau dokter terkait untuk dipastikan apakah kondisi Ibunda dari Ibu Susilawati itu aman untuk divaksin ya, Dok ya. Baik, Dok, kita akan menjawab. Ada pertanyaan yang masuk lagi. Ini kita melihat pertanyaan yang masuk ini cukup banyak. Tampaknya kita bisa bersama-sama di sini lebih dari 2 jam. Ini ada pertanyaan dari Amelia Ratnata Dewi. Dok, dokter, saya sudah lengkap divaksin. Lengkap di sini dalam artinya sudah menerima 2 dosis vaksin ya, Dok ya. Apakah masih ada kemungkinan saya terpapar virus corona atau virus COVID? Silakan, Dok. Baik, terima kasih Toastmaster Gondo dan juga kepada rekan kita Amelia Ratnata Dewi. Ini pertanyaan yang sangat bagus karena ini sangat relevan dan sering kali ditanyakan oleh siapapun yang sudah divaksin ataupun yang belum. Saya sudah divaksin 2 kali nih, sudah lengkap. Kira-kira saya masih kena nggak ya? Duh, kok saya takut nih, gitu kan? Atau misalnya saking percaya dirinya nih, atau Toastmaster Sugondo ya, dia sudah divaksin, kemudian wah saya boleh kemana saja, guys, saya nggak usah pakai masker dan sebagainya. Nah ini sesuatu yang perlu kita garis bawahi bersama dan kita pahami. Prinsip dari vaksinasi adalah memberikan kekebalan tubuh pada diri kita untuk melindungi diri kita dari penyakit apapun yang ada dalam kandungan vaksin tersebut. Ya. Apakah kekebalan tubuh itu langsung muncul ketika kita katakan langsung disuntikan? Logikanya begini. Kita demam. Kemudian minum obat penurun panas. Pertanyaan saya, apakah kita sudah yakin bahwa seketika kita tegukan pertama obatnya masuk, kita langsung bebas dari demam? Apakah ketika kita katakanlah sakit, kemudian yang terkait dengan infeksi, contohnya, kita minum antibiotik nih, mungkin karena penyakit infeksi bakteri ya, kita minum antibiotik. Kenapa kita harus mendapatkan anjuran minum antibiotiknya harus sampai habis? Kenapa tidak hanya 1 tablet saja atau 1 pil saja? Karena obat atau vaksinasi yang masuk dalam tubuh kita itu memerlukan waktu untuk dapat bekerja. Ketika kita sudah mendapatkan vaksinasi yang pertama, ya, vaksinasi yang pertama kita udah dapat. Kenapa sih kita harus menunggu, katakan untuk Sinovac ini 14 hari minimal? Karena sudah diteliti bahwa efektivitas dari vaksin ini untuk menciptakan kekebalan tubuh yang kita harapkan itu optimal di 14 hari setelah diberikan dosis yang pertama. Karena nanti kalau misalnya rekan-rekan melihat dari referensi lain, ada vaksinasi yang dikembangkan di negara lain itu jeda waktunya 0 dan 28 hari. Kalau kita kan 0 dan 14 hari nih. Nah, itu kenapa ada yang 28 hari, kenapa ada yang 14 hari. Jadi, itulah waktu optimum kita untuk bisa menimbulkan kekebalan tubuh tadi. Nah, sekarang sudah lewatin yang 1. Yang kedua, kalau udah yang kedua, kan sebelumnya udah ada nih, berarti kekebalan tubuh kita langsung lebih tinggi lagi dong. Harapannya demikian. Tetapi kembali tadi, tubuh kita memerlukan waktu yang optimal agar vaksinasi itu
bisa bekerja dengan optimal juga, atau bahkan bekerja dengan maksimal. Jadi sampai saat ini kenapa ketika kita sudah divaksinasi tetap dihimbau untuk menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya. Karena tadi mencegah kita, harapannya, untuk mencegah risiko penularan dari infeksi COVID ini. Karena kembali lagi ke prinsip yang awal tadi saya sampaikan bahwa vaksin itu tetap dapat melindungi kita atau tidak menyebabkan kita jatuh ke dalam risiko komplikasi penyakit tersebut. Jadi ketika kita sudah divaksinasi COVID-19, risiko atau kemungkinan kita terkena infeksinya itu tetap ada. Sama seperti penyakit tuberkulosis tadi saya sampaikan, atau difteri, pertusis, tetanus, atau apapun itu. Vaksinasi yang dulu kita zaman kecil nih, yang zaman kecil kita sama-sama vaksinasi bersama. Itu risikonya akan tetap ada. Hanya saja akan lebih melindungi kita agar tidak jatuh ke dalam komplikasi yang lebih lanjut. Misalnya, logikanya seperti ini. Kita sudah vaksinasi dan kita sudah katakanlah lebih dari 2 bulan dari sejak vaksinasi yang terakhir, yang sudah lengkap nih. Kemudian tanpa kita sadari, meskipun kita sudah dengan protokol kesehatan segala macam, kita pakai masker, tetapi kita tes, kemudian PCR kita positif, katakanlah. Bagi tubuh kita yang sudah divaksinasi tadi, itu akan lebih memberikan proteksi yang lebih tinggi dibandingkan orang yang belum divaksinasi. Jadi harapannya ketika kita terkena, mungkin akan terkesan seperti bersin influenza biasa mungkin, atau bersin karena alergi. Gambarannya seperti itu. Jadi bukan harapannya tidak sampai kita jatuh ke katakanlah harus dirawat di ruang intensif dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang perlu dipahami teman-teman di sini, termasuk saya juga, bahwa apapun kondisinya, karena vaksinasi ini juga, terutama vaksin COVID ini juga, kita semua negara itu sangat kejar-kejaran ya untuk bisa melindungi negaranya, masyarakatnya dengan perkembangan vaksin ini. Perlu adanya kerjasama yang sangat baik juga dari tiap individu dari kita. Apabila sudah divaksin, kita tetap harus menjaga diri kita dari sekitar. Begitu. Terima kasih untuk Mbak Amelia, pertanyaannya kembali ke Toastmaster Sugondo. Baik, terima kasih Dok. Ini memberikan satu gambaran yang sangat jelas sekali bahwa bukan hanya dengan vaksin kemudian kita boleh meninggalkan protokol kesehatan ya Dok ya. Karena kita bisa melihat fenomena di luar sana, banyak teman-teman yang mungkin memiliki pemikiran bahwa wah saya sudah divaksin, apalagi saya sudah menerima 2 dosis vaksin, sehingga saya ini sudah kebal, sudah anti terhadap virus corona. Ternyata tidak demikian ya. Khususnya rekan-rekan, teman-teman yang hadir pada hari ini dan juga menyaksikan melalui FB Live, walaupun Anda sudah divaksin, Anda tetap harus menjaga protokol kesehatan. Pastikan diri Anda aman, diri Anda sehat. Jangan sampai kemudian Anda setelah divaksin malah terpapar. Begitu ya Dok ya. Baik, terima kasih Dok. Selanjutnya ini saya melihat ada 2 pertanyaan antara ada Saudari Kartika dengan Saudara Mario. Ini kurang lebih ada relevansinya Dok. Yang mempertanyakan mengenai apakah kemudian seseorang yang mengkonsumsi obat atau sedang dalam proses perawatan atau menderita alergi tertentu itu boleh divaksin. Apakah kemudian kalau misalkan divaksin COVID-19 itu bisa menimbulkan kontradiksi dengan vaksin ataupun obat medis yang sedang dikonsumsi? Bagaimana ini kondisinya, Dok? Baik, terima kasih Toastmaster Sugondo dan terima kasih kepada rekan kita, ada Kartika dan juga Mario, terkait saat ini misalnya sedang ada konsumsi obat atau sedang dalam proses perawatan, namun ada katakanlah riwayat alergi tertentu, itu apakah boleh divaksin atau tidak gitu ya? Apakah ada kontraindikasi dan sebagainya yang membuat seseorang tersebut tidak boleh divaksinasi karena ada alergi tadi? Ya, terima kasih pertanyaan ini, pertanyaan yang sangat baik juga, bahwa jadi hal yang menjadi apa ya? Menjadi kekhawatiran kita, Toastmaster Sugondo.
bahwa kalau misalnya saya punya alergi, boleh nggak ya? Gitu kan. Saya pun juga, jujur saya juga punya riwayat alergi. Tetapi riwayat alergi tersebut selama ini tidak pernah memberikan reaksi atau respon yang membahayakan bagi diri saya. Dan alhamdulillah juga saya saat ini tidak ada riwayat alergi obat, maaf. Tidak ada riwayat alergi obat, sehingga hal itu juga menjadi pemantauan dan juga menjadi hal yang ditanyakan pada saat screening awal. Apakah kita punya riwayat alergi obat, apakah kita punya riwayat reaksi alergi. Ini misalnya vaksinasi yang kedua, kemudian di vaksinasi yang pertama dia ada riwayat alergi nih. Nah, itu juga menjadi pertimbangan tuh. Jadi tidak semerta-merta bahwa kalau misalnya dia tidak punya riwayat alergi sebelumnya, tapi kemudian dia divaksin yang pertama, kemudian muncul reaksi alergi, jadi ketika dia mau divaksin yang kedua itu menjadi catatan dan menjadi pertimbangan apakah mungkin sebaiknya ditunda dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan reaksi alergi atau riwayat alergi tadi atau dalam konsumsi obat tertentu, di sini karena obatnya itu kita mengetahui obat ada banyak ya Mas Sugondo, dan setiap obat ini memiliki kandungan dan efek yang berbeda, kontraindikasi yang berbeda juga. Jadi saran saya memang dikonsultasikanlah kepada dokter yang memberikan resep obat tersebut atau tempat biasa rekan-rekan semuanya tadi berkunjung atau berobat gitu ya. Karena tentunya beliau atau dokter yang merawat Anda itu akan lebih tahu, seperti tadi saya sampaikan di pertanyaan yang pertama dari Bu Susilawati, bahwa ketika kita sudah dirawat oleh satu orang dokter atau lebih, kita memiliki rekam medis tadi, kita memiliki catatan bahwa kita sudah mengkonsumsi obat sekian, kita punya riwayat penyakit A, B, dan C, katakanlah. Nah, berbagai data ini dijadikan pertimbangan apakah kita boleh mendapatkan vaksin atau tidak. Pun sekiranya kita tidak ada nih riwayat reaksi alergi seperti tadi yang saya sampaikan. Begitu. Jadi ketika kita ada satu hal yang katakanlah menjadi keraguan, segeralah konsultasi kepada dokter terkait. Karena beliau akan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh sebelum akhirnya memutuskan bahwa rekan-rekan semuanya aman atau tidak, atau misalnya ditunda untuk dilakukan vaksinasi. Karena kalau misalnya kita diskusi seperti ini, masih seperti tadi, superficial. Jadi untuk mengetahui dalamnya ini yang cukup penting gitu ya. Gitu, Dr. Sugondo. Baik, Dokter Garda, harus dikonsultasikan lebih lanjut untuk lebih memahami apakah kondisi kita layak untuk divaksin. Termasuk kalau misalkan saya ada rencana untuk mengambil vaksin flu atau vaksin-vaksin jenis lain ini, tentunya ada kemungkinan menimbulkan kontraindikasi di antara kedua. Ini harus dikonsultasikan kembali ya dok ya. Ya untuk lebih amannya. Baik kepada rekan kita Kartika, rekan Mario, silakan konsultasikan lebih lanjut untuk memastikan Anda aman menerima vaksin COVID-19. Selanjutnya ada pertanyaan, Dok, dari Bapak Alvin Lee. Bapak Alvin Lee menanyakan seperti ini, bertanya, Dok, apakah vaksin COVID-19 ini perlu kita lakukan setiap tahun atau secara rutin, misalkan per 6 bulan atau per 12 bulan? Ini karena kita melihat bagaimana kondisi daripada virus corona sendiri itu sudah bermutasi. Nah, apakah ini boleh kita lakukan secara rutin atau cukup sekali, Dok? Baik, terima kasih Mas Sugondo dan terima kasih kepada rekan kita Bapak Alvin Lee atas pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang cukup sering ditanyakan nih. Apakah kita kalau udah divaksin ini 2 kali, terutama perlu diulang lagi nggak ya tahun depan atau misalnya 6 bulan lagi dan sebagainya. Nah, ini melanjutkan tadi video yang saya tayangkan dari Organisasi Kesehatan Dunia terkait keamanan vaksinasi dan juga terkait perkembangan mutasi virus yang ada di seluruh dunia saat ini. Jadi sampai saat ini penelitian terkait vaksinasi ini apakah akan dilakukan secara berkala atau kita istilahnya biasanya booster ya. Apakah perlu dilakukan booster dan lain sebagainya, itu masih dalam kajian dan masih dalam proses pengembangan penelitian tersebut.
Jadi sampai saat ini belum ada informasi yang menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, itu akan dilakukan ulangan atau dilakukan booster ulang, katakanlah mau itu 6 bulan, mau itu 1 tahun, dan lain sebagainya. Jadi saat ini kita masih mengikuti jadwal program vaksinasi yang tetap kita ketahui bersama bahwa 2 kali vaksinasi ini di jeda waktu 14 hari. Namun untuk ulangannya dan sebagainya, marilah, saya juga sama-sama menunggu soalnya, Toastmaster Sugondo. Kita sama-sama menunggu dari perkembangan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia, dari CDC, dan lain sebagainya terkait perkembangan vaksin dan juga perkembangan dari penyakitnya. Kembali ke Anda, Toastmaster Sugondo. Baik, terima kasih Dr. Garda. Ini saya bisa melihat tampaknya Bapak Alvin Lee ini begitu antusias setelah menerima vaksin, ingin menerima vaksin yang lain lagi. Ini tentunya memberikan inspirasi dan motivasi bagi rekan-rekan masih cemas, masih takut, masih ragu, tidak yakin untuk menerima vaksin. Kita lihat, kita contoh. Bapak Alvin Lee saja sudah menanyakan apakah perlu dilakukan vaksin berulang. Tentunya teman-teman yang belum divaksin, kalau Anda saat ini sudah terpilih menjadi orang-orang yang akan menerima vaksin, terimalah vaksin itu. Tentunya itu akan menjadi satu hal yang memastikan Anda itu sehat dan membantu pemerintah menangani COVID-19. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik, Dr. Garda. Kita melihat selama masa pandemi ini, itu ada satu fenomena yang cukup luar biasa, yakni salah satunya adalah fenomena meningkatnya angka pernikahan atau perkawinan. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk dari rekan kita Wijaya dengan Nandang Kurnia, yang menanyakan apakah kemudian seseorang atau keluarga atau pasangan yang sedang dalam program hamil itu boleh menerima vaksin COVID-19 atau tidak, Dok? Silakan, Dr. Garda. Baik, terima kasih Toastmaster Sugondo dan juga kepada rekan kita Pak Wijaya dan juga Bu Nanda Kurnia ya, Coach. Ini sangat menarik ini pertanyaannya, bahwa memang kita sama-sama tahu ya Toastmaster Sugondo bahwa dari tahun lalu ini saya juga mengamati dari segi sudut pandang kesehatan dan juga kedokteran ini, bahwa dengan adanya lockdown dalam tanda kutip dan juga PSBB dan lain sebagainya, itu membuat orang yang kerja dari rumah itu ternyata semakin tinggi angka untuk kehamilan dan juga angka punya anaknya, begitu ya. Ini termasuk juga kalau sedikit cerita teman-teman saya yang bekerja di rumah sakit ibu dan anak juga, mereka sudah punya target nih, oh kayaknya di bulan Desember nih, kan dari awal Maret ya, Desember nih banyak angka kelahiran nih, dan tetap betul terbukti. Oke, jadi terkait dengan program hamil boleh vaksin atau tidak. Sampai saat ini, untuk wanita yang sedang program hamil ataupun yang sedang hamil dan juga menyusui, itu masih dikatakan kontraindikasi untuk diberikan vaksinasi. Karena sampai saat ini, seperti tadi saya sampaikan, bahwa penyakit COVID-19 dan juga vaksinasi ini adalah kita sama-sama hal yang baru. Ya. Jadi berbagai penelitian itu sangat sedang gencar dilakukan. Tidak hanya dari perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam tadi atau ahli penyakit infeksi katakanlah. Semua perhimpunan tadi saya sampaikan, baik itu dari misalnya dokter saraf, dokter kandungan contohnya, dokter anak dan lain sebagainya, mereka juga sama-sama memperbarui ilmunya terkait keamanan vaksinasi dan juga terkait penyakitnya terhadap pasien-pasien mereka. Nah, sampai saat ini penelitian untuk keamanan vaksin COVID-19 terhadap ibu hamil, kemudian keamanan terhadap janin yang sedang dikandungnya, itu masih dalam penelitian. Jadi, belum adanya fakta atau informasi yang resmi yang menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 ini aman atau lampu hijau untuk seluruh ibu hamil ataupun ibu menyusui. Harapannya nanti ke depannya juga, ini saya sebagai tenaga kesehatan juga harapannya bahwa vaksin COVID-19 ini bisa sama seperti vaksin-vaksin atau setidaknya mendekati
vaksin-vaksin yang lain yang sudah kita ketahui bersama terkait keamanannya dan lain sebagainya. Agar apa? Agar masyarakat pun juga tidak ada rasa kekhawatiran terkait vaksin COVID-19 ini. Karena ini sedikit tambahan, tidak ada hubungannya dengan program hamil nih, Tos Master Sugondo, bahwa kita sadari bahwa di masyarakat kita itu yang namanya ketakutan dan kecemasan itu ada hal yang sangat wajar. Termasuk diri saya sebagai seorang tenaga medis. Yang namanya kekhawatiran bahwa apakah penyakit ini dapat misalnya kita tuntaskan bersama dalam waktu dekat, ataupun misalnya vaksin ini benar-benar akan ada, dan lain sebagainya, itu kita sama-sama menanti dan sama-sama tetap memperbaharui ilmu kita dan pengetahuan kita terkait penelitian-penelitian yang ada, dan lain sebagainya. Nah ini tentunya ke depannya juga diharapkan semua masyarakat pun juga akan mendapatkan manfaat yang sama dari penelitian ataupun update terbaru terkait COVID ini. Kembali ke Anda, Tos Master Sugondo. Baik, Dokter Garda. Ini dengan catatan bahwa untuk teman-teman yang saat ini sedang merencanakan program hamil atau sedang mengambil program hamil itu harus menunggu untuk memastikan apakah mereka itu aman untuk divaksin atau menerima vaksin ya, Dok ya? Ya, tambahan juga terkait tadi, kalau misalnya katakanlah memang akan memulai program hamil tadi, bisa langsung dikonsultasikan kepada dokter kandungan di mana tempat dia berobat, atau misalnya dia mengkonsultasikan kehamilannya. Karena nanti akan diperiksa secara menyeluruh dan juga direncanakan kira-kira program yang terbaik seperti apa. Gitu. Baik, Dr. Garda. Ini tampaknya waktu sudah cukup tipis. Ada satu pertanyaan terakhir, Dok. Ini tadi sempat ditanyakan oleh Saudara Morris, dan tentunya saya yakin teman-teman yang hadir pada hari ini dan juga yang menyaksikan melalui FB Live, itu bertanya-tanya seperti ini, Dok. Bagaimana sebenarnya keamanan dari vaksin COVID-19? Karena kita bisa melihat di luar sana banyak fenomena ataupun berita ataupun artikel-artikel yang kita baca, kita ketahui, kita dengar, setelah divaksin COVID-19, meninggal. Nah, apakah ini ada korelasinya? Ataukah seperti apa, Dok? Silakan, Dr. Garda. Baik, terima kasih Tos Master Sugondo dan juga penanya kita, rekan kita Morris, Bapak Morris, terkait keamanan vaksinasi COVID-19. Ini luar biasa pertanyaannya, dan kembali ke presentasi saya mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi tadi. Ya. Kenapa ada fenomena seseorang yang meninggal setelah vaksinasi COVID? Pertanyaannya, meninggalnya betul-betul karena vaksinasinya itu, atau ada kondisi lain yang tadi saya sampaikan di poin kelima, kejadian coincidence. Bisa saja kejadian meninggal tersebut itu dikarenakan ada penyakit yang mendasari lainnya, bukan dikarenakan vaksinasinya tadi. Nah, di sini kita sama-sama ibaratnya sebagai penonton. Ibarat kata kita sedang di ruangan bioskop, kita menonton film, tapi kita tidak tahu bagaimana produksi, bagaimana kejadian di balik layar sehingga terjadilah sebuah tayangan seperti ini. Yang kita lihat adalah fenomena, wah orang meninggal setelah divaksinasi. Tapi kita tidak mengetahui nih, apa sih yang sebetulnya terjadi di balik itu semua. Kita tidak tahu apakah orang tersebut punya penyakit lain. Kita tidak tahu apakah bagaimana prosedur ketika dia divaksinasi dan lain sebagainya. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan dia terkena penyakit X, katakanlah, kemudian dia sampai meninggal. Atau jangan-jangan dia meninggal karena tertabrak truk, tapi beritanya seorang warga Pulau X meninggal setelah divaksinasi COVID, tapi ternyata meninggalnya karena ditabrak truk misalnya. Kan itu kita tidak tahu ya, Tos Master Sugondo. Nah ini yang perlu kita cermati bersama. Ketika ada informasi yang muncul di media massa dan lain sebagainya, kita harus membuktikan sampai ke akar permasalahannya berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang sudah ada. Dan saya yakin dengan gawai kita sangat mudah untuk bisa mengakses informasi yang terpercaya tadi. Mulai dari tadi saya lansir dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia atau Organisasi Kesehatan Dunia, banyak sekali teman-teman bisa mengakses itu semua. Dan itulah yang menjadi bukti ilmiah kita untuk betul-betul meyakini bahwa oke, vaksin aman. Seperti itu. Kembali ke Anda, Tos Master Sugondo.
Baik, terima kasih Dr. Garda. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah dijawab dengan sangat baik sekali dan tentunya menambah wawasan pengetahuan kita lebih jauh tentang apa itu vaksin COVID-19. Tentunya sebagaimana disampaikan oleh Dr. Garda pada saat presentasi di awal tadi, ini adalah merupakan satu kesempatan bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa vaksin COVID-19 ini tentunya adalah satu hal yang dijadikan sebagai alat atau metode oleh pemerintah kita untuk memastikan kita segera terbebas dari pandemi COVID-19. Tentunya disampaikan oleh Dr. Garda tadi, saya sempat mencatat, jangan ragukan vaksin itu. Vaksin itu halal, vaksin itu aman, vaksin itu terjamin kualitasnya, dan pastikan teman-teman yang sudah berkesempatan dan terpilih sebagai orang menerima vaksin, manfaatkanlah kesempatan itu. Dari sekian ratus juta Anda terpilih, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Demikian ya, Dr. Garda. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa, tepuk tangan virtual dari rekan-rekan atas presentasi dan juga penyampaian dari Dr. Garda. Ini tentunya adalah satu kesempatan yang luar biasa. Saya yakin teman-teman yang tidak berkesempatan hadir di ruangan Zoom hari ini, yang menonton melalui FB Live juga tentunya memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan tentang vaksin COVID-19. Panitia telah mempersiapkan sertifikat penghargaan untuk Dr. Garda. Silakan kepada panitia. Ya, baik. Silakan diambil foto senyuman terindah dari Dr. Garda. Dr. Garda ini sudah tampil untuk difoto. Sebentar ya. Ya. Baik. 3, 2, 1, cheese. Baik, sekali lagi ya, Dok. 3, 2, 1, cheese. Oke, baik. Selesai. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih kepada pengarah Zoom kita, Toastmaster Yeni. Terima kasih juga kepada Dr. Garda yang telah berbagi, meluangkan waktu, hadir di tengah-tengah kita untuk membagikan pengalaman, membagikan pengetahuan, membagikan wawasan terkait dengan vaksin COVID-19. Tadi pada saat Toastmaster Yeni menyampaikan CIS, saya kepikiran ini sesi tentang vaksin harusnya menyampaikan vaksin gitu. Senyumannya juga akan berkah ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Garda. Sesi yang luar biasa. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Bagaimana rekan-rekan Toastmaster, rekan-rekan tamu, teman-teman yang hadir, ada juga teman-teman dari dunia medis, dokter, dan juga saya melihat ini ada teman-teman yang berasal dari luar Jakarta, dari berbagai daerah. Tampaknya ini seluruh Nusantara menyaksikan kita pada malam hari ini, dan juga teman-teman di luar sana menyaksikan melalui Facebook Live. Setelah mendengar paparan, presentasi, dan juga tanya jawab pada malam hari ini, apakah Anda masih ragu dengan vaksin COVID-19? Saya sudah siap untuk divaksin, walaupun saya belum kebagian vaksin. Anda yang sudah kebagian kesempatan untuk divaksin, manfaatkanlah kesempatan itu. Jangan ragu, jangan takut, jangan cemas. Vaksin itu aman, vaksin itu halal, dan vaksin itu pastinya menyehatkan. Mari kita bantu pemerintah Republik Indonesia dan juga dunia untuk mengatasi dan keluar dari pandemi COVID-19. Pertanyaannya, saya sudah siap divaksin. Apakah Anda siap divaksin? Terima kasih, sampai bertemu dalam sesi-sesi seminar yang berikutnya.